everybody. Welcome. Terima kasih banget udah ada di sini. Ini kita exciting banget karena dalam waktu less than 2 months, kita akan lari Nusantara Chapter 13 Batur Serangan 75 kilometer. Jadi kita akan melakukan runners briefing kita. Kita akan mulai sekarang. Goal kita di hari ini adalah kalau kita juga di Nusantaran, buat yang belum pernah ikutan atau yang baru pertama kali, we are a big family yang suka jelek-jelekin dan ngata-ngatain one another with love, ya. Jadi kalau di komen-komen yang ada udah kelihatan ya. Aku bilang panitianya udah siapin, terus aku ditanyain ternyata gue bukan panitianya. So we're gonna take it easy. Malam ini nggak serius-serius amat. Aku mau masuk ke next slide-nya. Boleh dikasih next slide-nya supaya kita bisa lihat. Ini adalah 151 orang yang akan lari fundraise di Nusantara Chapter 13 Bali 6-7 Desember 2025. Oke, jadi ini aku kasih waktu dulu buat teman-teman yang mau nge-screenshot, mau ngefoto, mau nge-post. Sekali lagi karena ada beberapa yang di Instagram nggak ke-post kemarin nama-namanya, buat yang ikut setelah kita post, kita tahu ini your chance sekarang, boleh difoto lagi, boleh dipakai lagi, karena aku mungkin mau tambahin juga ya bahwa dari kita semua, dari sahabat Nusantaran, dari panitia Nusantaran, kita mau berkata terima kasih. It's not an easy decision. It's not an easy decision for you to join in and to say yes ke Nusantaran. Karena di Nusantaran banyakan nggak enaknya daripada enaknya. Ya, kalian bayar, kalian disuruh lari jauh, kalian akan fundraising. It doesn't make sense. But kita mau bilang terima kasih. Buat 151 orang yang nama-namanya ada di sini, kita mau bilang terima kasih karena you guys say yes to help other people. Karena you guys say yes bahwa running is not just for yourself. Kalian saying yes bahwa dengan kalian berlari, kalian bisa make an impact. Di sini kita juga udah ada teman-teman dari mana-mana, dari YGB ada penerima beasiswa kita ada. Jadi nanti you can listen from them, you can listen from the beneficiaries langsung tentang impact-nya, tentang hasilnya seperti apa. Di sini kita juga ada tim yang memang ada di Bali yang akan bantu kalian juga nanti akan ngejagain what's going to happen, dan tim yang akan bantu kalian for fundraising ada semua di sini. Jadi hari ini kita akan get to know, kita akan making sure bahwa hari ini semua tahu what's next after this dan apa aja yang bisa di-expect. Oke, let's go. Aku nggak akan cerita lama-lama supaya kita bisa nanti banyakkan Q&A kalau perlu. As you know, Nusantaran itu udah ada buat beberapa teman-teman. Nusantaran udah ada dari 2013. Ada beberapa orang di ruangan ini berlari dari 2013. Ada beberapa orang dari ruangan ini kemarin kalau ngeliat di WhatsApp group, by the way yang belum join WhatsApp grupnya please join, dimana udah bilang 8 tahun yang lalu ikut. Ada yang baru pertama kali hari ini, ada yang udah 2 kali, ada yang terserah kalian mau di mana. Kita mau ngasih tahu bahwa thank you karena kalian membantu kita untuk running across Indonesia for better education. Itu yang kita lakukan dan itu yang akan terus kita lakukan. Dari 2013 kita udah berlari dari Jakarta. Kalian tahu start line kita selalu adalah finish line di kota sebelumnya. Sampai hari ini kita sudah berlari dari Jakarta sampai di Bali, di mana goal kita benar-benar bisa memberikan dampak education ke tempat yang kita sedang larikan. Jadi ini it's an amazing thing sudah bisa ada di sini, dan terima kasih lagi sekali lagi buat semua yang pernah berkontribusi, yang saat ini sedang berkontribusi. Thank you so much for your efforts. Satu hal yang akhirnya kita lihat bahwa di tahun ini di 2025 bahwa kita makin sadar bahwa this mission is never done karena education itu nggak pernah akan selesai. Nusantaran hanya bisa bantu sedikit, dan Nusantaran akan selalu mau bantu, tapi misi untuk education ini nggak akan pernah selesai. Oke. In the next one, Nusantara melewati apa aja ya. Kalau ada yang lihat familiar faces boleh tulis namanya ada di chat. Jadi ada yang bilang, oh gue kenal muka-mukanya. Ya boleh tulis aja, jadi kita bisa saling saying hi. Kita melewatin banyak hal di sini. Ada roads-nya, ini buat teman-teman yang pernah melihat ini, muka-mukanya ada siapa aja. Ada juga kita akan berlari bisa di dirts, bisa di trail, bisa dimanapun kita berada. Yang penting kita menuju tempat tujuannya. Ada di sebelah truk, yes. Om Riva sendiri punya pengalaman sama truk, Eva ya. Di sini, jangan diceritain detailnya, tapi
ada pengalaman intim dengan truk yang lagi lewat waktu itu. Ada juga yang pernah pengalamannya hilang di tengah-tengah sampai kita cari sama-sama, and as a team kita berhasil membantu. Ada yang pernah lost tapi teman-teman runners ngebantu menemukannya lagi. Ini Nusantaran is full of effort through roads and dirts. Kita ada sama-sama dan kita akan selalu get them together. Next one. Aku mau kasih satu lagi. Nusantaran, aku akan bilang bahwa we're gonna be together through roads and dirts, through rest and through pain. Buat semua yang pernah mengingat, yang pernah berlari pasti pernah ingat rasa sakit kaki di checkpoint penghujung pada saat ketemu visio. Ini akan terjadi. Ada makanan-makanan hangat pada saat tempat lagi dingin-dinginnya, ini akan terjadi lagi. This is the thing that we're gonna go through. We're gonna go through this. How? We're gonna go through this together. Together meaning apa aja? Together meaning artinya kita akan sama-sama, ada runnersnya, ada tim panitianya, ada marshalnya, ada yang bantu jaga, ada your support crew, ada yang mendoakan dari jauh, ada semuanya. Jadi we're gonna go through this together di Nusantaran dari tahun ke tahun, dan tahun ini tetap sama lagi, we're gonna go through this together. Karena itu, kenapa why we do this? Boleh di next? Karena kita tahu bahwa the need for education never ends, ya. Jadi kita nggak akan pernah selesai. Ini bukan sekedar lari, ini bukan sekedar kita finish, ini benar-benar mengemban sebuah mission for education. Nusantaran malah kalau aku bilang nggak ada flashy-nya ya, karena what we do itu hanya benar-benar for education. Some of you mungkin pengen lari di sini for the photos, go for it, nggak apa-apa. But you realize very, very soon that it's all about the education. Some of you probably is running here because your friend is running here, and I hope you realize it'll be for the education. Some of you is here because you're attracted of what we've posted, you're attracted of everything that we've done. Great. I want to remind you, it's all about the education. Kita ada di sebuah misi yang nggak akan pernah beres. Makin kesini aku makin sadar, makin kesini apalagi tim-tim yang ngurusin tentang program yang ada di ruangan ini juga, mereka makin sadar bahwa gila, masalah edukasi itu pelik. Aku mengutip kata-kata Mbak Najila Shihab, dia bilang Indonesia itu sedang ada krisis gawat darurat di edukasi. Dan kita di sini akan mencoba, akan melakukan bagian kita untuk membantu misi itu, yaitu kita akan run for education, karena di sebuah misi yang nggak akan pernah selesai, we're never done. Oke. Jadi di campaign spirit ini never done, bahwa kenapa never done ya? Mungkin aku akan bisa bilang teman-teman bahwa never done ini terjadi karena kalau kita bilang quality education kita masih jauh dari standar yang seharusnya. Standar itu bukan hanya tinggi, tapi standar itu juga pemerataan. Education di Indonesia saat ini masih centered around specific places. Yang sudah centered pun quality dipertanyakan. Yang quality-nya ada pun akses nggak buat semua. Jadi selama education is still out of reach for many, kita akan tetap berlari. We will keep running. And we will keep asking you for help to run together. We will keep asking everybody's help to run together. Every time I say the word we, itu bukan panitia, bukan aku dan Jurian, bukan siapa-siapa, but every time we say the word we, it's every one of us here. Dimana pada saat ini aku berterima kasih sekali lagi that you say yes to run for education. Ini adalah our promise, di mana di tahun ini gue akan bantu education that is never done. That's what we are. Looking back, aku bisa share apa yang udah terjadi sebelum ini. Ini adalah rute yang sudah kita larikan. Di sini, ini aku tadi ngecek list, di sini ada 1-2 orang yang kayaknya bener-bener di Strava-nya ada ini semua ya. Kayaknya ada nih yang udah bener-bener menjahit garis-garis ini. Ada yang mulai dari Jakarta, ada yang mulai dari Purwokerto, ada yang mulai dari Ponorogo, tapi ada orang-orang yang sudah bener-bener menjahit ini di Strava-nya mereka, and it's for real. Buat beberapa orang yang pernah melarikan, every line in this photo represent a story. Every line in this photo represent people that we help. Every line in this picture represent education that we help.
So far sampai hari ini terima kasih lagi buat semuanya. We have raised 12.5 billion rupiah for education in Indonesia. Ini gua sujud sembah sama semua yang di sini. Bener-bener can't do it without you. Benar-benar ini with all your fundraising, ini it's your effort in running, it's your effort pada saat nagih-nagihin orang, pada saat teleponin orang, pada saat buat proposal, pada saat jualan merchandise, pada saat kalian memberanikan diri ngeposting saying, "Hi, gua mau lari dan gua mau bantu." And this is all because of you. Thank you banget semuanya. Thank you so much. Total kilometer 1.377 kilometer on foot, itu yang terjadi on foot, itu benar-benar dilangkahin sama kita semua. So far kita udah bekerja sama 13 foundation partner, 2.317 runners dan fundraiser yang sudah bantu selama 12 tahun ini, 1.625 volunteers, dan kita berhasil menggerakkan hati dari 40.486 orang to say, yes, gue mau bantu dengan donate. Yes, gue mau bantu dengan donasi. And this is the spirit that we want to bring in hari ini, teman-teman. We want to bring in the spirit of asking for donation. It's a leadership spirit. It's a leadership saying, I'm going to go and do something crazy and I need you to help me. Dan itu terjadi di sini. 40.486 orang sudah melakukan hal tersebut. Dan kita mau menambahkan angka ini lagi. Bukan hanya untuk donation makin tinggi aja, tapi kita juga pengen nge-spread awareness bahwa guys, everybody, education is never done. Please bantu. Education is never done. Please help. I'm gonna help with running, you can help by donating. Gue akan bantu dengan lari, lo akan bantu dengan donasi. Sama tough-nya? Yes, sama. Malah mungkin teman-teman di sini nanti bisa sharing juga bahwa bisa-bisa larinya lebih mudah nih daripada nyari donasinya. Atau for some of you it's the other way around. Donasi it's easy, gue bisa tahu orangnya siapa. Tapi larinya nih akan menjadi challenge. That's why we're here today. Kita ada 151 orang sama-sama. We can do this if we do this together. Dan kita mau commit bahwa our team and together kita akan commit sama-sama supaya both we will get the finish line literally cross the finish line, sama we will get the donation yang kita inginkan. Big picture-nya why education? Kenapa sih education? Gampangnya ya kita tahu bahwa future generation is there. Mungkin give me 5 minutes ya. I want to tell you a story. I want to tell you a story that happened about 20 years ago. Jadi 20 tahun yang lalu aku pergi ke gereja sama papaku, almarhum papa, di mana di depan gereja itu selalu ada tukang parkir langganan kita. Jadi tukang parkir langganan kita lagi datang di hari Minggu. One day hari Minggu itu papaku datengin dia bilang, minggu lalu lo di mana? Kok lo minggu lalu nggak ada? Terus orang itu bilang, oh Pak, minggu lalu saya nggak bisa karena anak saya lagi wisuda. Terus aku dengerin kan langsung, oh anaknya tukang parkir ini wisuda. Di saat itu aku masih polos, aku nggak ngerti apa-apa tentang ini. Terus ditanya sama papaku, wisuda apa? Wisuda dari mana? Wisuda di Trisakti, Pak. Di situ aku sadar bahwa tukang parkir ini anaknya udah wisuda di Trisakti, entah jurusan apa, tapi I know for sure abis dia lulus dari Trisakti, abis dia mendapatkan S1, what's going to happen adalah generasi dia dan generasi anak-anaknya dia will have a better life. Generasi dia dan anak-anaknya akan terbantukan. Just because of one person dengan better education, yang kita solve adalah generational issues. Jadi that's why we believe in education. That's why we believe in helping quality. That's why we believe in helping benar-benar yang bukan cuma yang hit and miss, tapi kita benar-benar helping proper quality, kita buat mereka sampai benar-benar berhasil, karena dari situ kita akan solve generational problem for their family and keturunan-keturunannya mereka. Jadi this is why we believe in education. That's my own story about education. Banyak cerita-cerita lainnya. Kalau kamu mau some of the facts, aku bisa kasih sekarang. Ini ada beberapa facts-nya. Boleh next. Saat ini cuma 30% yang punya high school diploma. That's bare minimum. Ini by the way di sini kita juga ada beberapa para runners yang memang ahlinya di bidang pendidikan. Semoga ini nggak salah data-datanya ya. Kalaupun iya nanti kita
nanti kasih tahu, nanti kita benerin. Ini ada beberapa runners kita, aku nggak bisa bilang siapa-siapanya dulu, tapi memang mereka mainnya di pendidikan banget. Mereka tahu data-data ini, they are there gitu. So, tapi yang kita tangkap datanya sampai hari ini adalah 30% itu nggak mempunyai high school diploma. Dan cuma 10% dari population have completed college education. Jadi kalau teman-teman di sini lulusan kuliah at least D3 S1, kita adalah the 10%. Tapi masih ada orang-orang di sana banyak yang nggak memiliki these chances. What if ya? What if kita bisa bantu at least anak-anak tukang parkir itu dan anak cucu keturunan mereka semuanya beres because of that. Mereka bisa inspire orang-orang di daerahnya mereka lagi. Isu kita apa di sini? Tetap hanya economic factor sama income gap masih ada. Jadi peran kita akan ada di situ. We wanna help out. Kita bisanya di mana? Kita nggak bisa semuanya. That's why we're gonna partner up juga. Nanti kita akan ngobrol sama partner yayasan kita. Peran mereka apa dan bagaimana mereka bantu. Tapi kalau dari kita apa guys? Dari kita ada we can run and we can fundraise. Itu peran kita. And that little thing it's gonna matter for us in order for us to help this economic factor and education gap. Ini kita akan sebentar lagi ngomongin tentang fundraising, tapi sebelum itu aku mau sedikit recap. Kita kilas balik historical apa yang udah kita lewatin dan how our mindset itu berubah dari tahun ke tahun tentang fundraising. Boleh next? Yes. Perjalanannya di sini. Nah, kita kalau runners biasanya fokusnya tuh yang sebelah kolom nomor 2 tuh. Hobinya ngeliatnya kilometer aja, ya kan? Wah, 53 kilo. Wah, 128 kilo. Wah, tanjakan. Wah, elevation gitu. It's good, nggak apa-apa, because that's where you are. That's where we are. All of these kilometers is exactly what some of you have run. Ya, udah dilariin sama kalian. Tetapi aku pengen kamu dan teman-teman di sini lihat semuanya bagian tengah sama kanannya. Focus donation. Aku ngomongin paling kanan dulu ya di foundation. Nusantara, Yayasan Lari Nusantara, kita nggak bisa bergerak sendiri. Dari awal kita udah tahu. Yayasan kita, we have a mission, we have a big vision, tapi kita nggak bisa gerak sendiri sama sekali. Kita nggak bisa melakukan implementasi. Jadi kita selalu ada partner yang bantu kita implementasi. Those who are better in what they do. Those who knows how to help the people. Jadi ini adalah partner-partner kita. Kita pernah kerja sama dengan Care for Kids, CPAB, Gen OTA, Kampus Guru Cikal, IOA, Kampus Guru Cikal lagi, bolak-balik, Perhimpunan Ohana, Yayasan Guru Belajar, Kampus Mimpin Merdeka, Teman Autis, dan akhirnya kita lagi banyak bekerja sama dengan Yayasan Guru Belajar. Kalau teman-teman lihat di chapter 1 sampai 4, banyak dari Nusantara pada saat itu adalah memberikan bantuan yang sifatnya one time hit, ya. Kita berikan, kita kasih, kita cuci tangan. In a way kita bilang kita sudah bantu, selesai dong. Baru kemudian dilanjutkan oleh foundationnya. Tapi akhirnya kita makin kesini, makin belajar dari 2017 onwards. Ternyata kalau kita mau melakukan impact yang lebih, dan itu kita belajar dari yayasan-yayasan teman-teman partners kita harus berani to tackle specific issues. Dan specific issues itu artinya bukan hanya ngasih donasi atau ngasih barang. Kita pernah di chapter 4 buat teman-teman yang lari Cirebon Purwokerto, kata kunci bau bawang kalau teman-teman ingat. Itu kita membelikan tanah, membangun sekolah dan melatih mereka. Tapi akhirnya dari semua itu ternyata yang paling kuat adalah memberikan environment yang tepat buat murid bisa bertumbuh. Yaitu artinya upskilling the teacher, memberikan safe environment at the school, dan memberikan knowledge yang tepat buat parents. Jadi kalau teman-teman lihat, pada saat ini, most of our program itu kalaupun ada kata-kata scholarships, kalaupun ada kata-kata consultations, itu adalah holistic program. The program is holistic karena kita udah tahu, nggak bisa kita hanya ngasih scholarship. We need to upskill the teacher that's going to help them. We need to upskill the environment. We need to upgrade the environment that they are in. And that's why education becomes a very expensive thing to do. Ya, karena kita udah nggak bisa ngelihat lagi, it's a one-time thing. We want it to be a holistic program that really, really helps the people to generation to come. And that's why bentuknya akan mulai, kalau dilihat bentuk scholarship for higher education, kalau teman-teman tahu di dalamnya, itu ada pemilihannya, ada gurunya, ada pendampingannya. It's a lot of program
di mana kami di Nusantara nggak mampu, dan kita bantu dengan teman-teman dari Yayasan Guru Belajar. Karena itu, our target for this year adalah to send 10 student athlete to university by raising 1.5 billion rupiah. Jadi that's our target this year. 10 student athlete to university with 1.5 billion rupiah. Buat teman-teman semua, the number ini adalah our target. Kalau dan aku bisa bilang begini, I will put it there buat beberapa buat teman-teman semua nih, you love target, you love mau finish berapa. This is our finish line, guys. Ini finish berapanya. Kalau orang bilang, lu nanti mau finish berapa? What time are you going to finish? What pace are you running? What's your average heart rate? No, in Nusantara, our finish line is this. Ada 10 student athlete will be going to university when we have successfully raised 1.5 billion rupiah. Dan ini akan dikawal, akan dimonitor oleh Yayasan Guru Belajar for years to come. Benar-benar mereka akan ngontrol. Kita akan berlari selama 2 hari. Tim panitia ngebangun ini dalam tim panitia ngurusin ini setahun. Kalian akan berlari 2 hari. Yayasan Guru Belajar akan memonitor ini buat bertahun-tahun ke depannya sampai 10-10-nya lulus. And that's the kind of commitment that we're gonna do. Pada saat bersama-sama kita raise 1.5 billion. Thank you again semuanya. I hope you guys resonate with me. I hope you guys get why this is much more important now. Oke. Jadi quoting oleh one of my favorite runner in the world, dia menurutku lebih keren dari Kipchoge. Kalau hati rasanya lagi kosong, coba ikut Nusantaran. Setelah ikut pasti hati rasanya penuh lagi. Ini dari beliau yang lari dari tahun 2013 sampai 2025. Ya. Buat yang pernah berlari di Nusantaran, I hope you feel the same way. I hope you feel the same way. Bukan karena larinya, tapi karena you know there's a reason for the run that is bigger than you. The reason to run that can last in generations to come in someone else's life. Dan ini yang akan terjadi. So I really hope you can feel this and you can get this done. Dari aku itu dulu teman-teman. Nusantaran chapter 13 is starting very soon. Ini udah ada. Dan sekarang aku akan oper ini kepada teman-teman dari Yayasan Guru Belajar yang akan cerita lebih jauh lagi in detail exactly what is happening. Thank you so much. I'll see you again. I'm still gonna be here. Oke. Oke, langsung ke aku, Mas Topper. Monggo, sikat Mas. Oke, sorry tadi agak. Oke, hai Mas Torik. Lagi baru banget turun stasiun. Wah, oke. Thank you maaf Oke. banget Mas Torik lagi di jalan. By the way teman-teman, buat yang sama-sama lagi di jalan, real case, this is where we are juga. Semuanya sibuk, semuanya melakukannya, but we choose to help out. Thank you banget. Makasih Mas Torik. Mas Torik, boleh diceritain Mas Torik tentang Yayasan Guru Belajar, bentuknya seperti apa, dan diceritain apa yang akan terjadi di chapter 13 ini. Oke, ya. Thank you Mas Topper. Selamat malam teman-teman. Senang banget pertama tentu makasih ya teman-teman para pelari Nusantara yang selalu komit gitu teman-teman buat selalu berbuat baik dengan caranya sendiri dan pastinya kolaborasi itu yang mendukung pendidikan. Kenalin Bapak Ibu, kami dari Yayasan Guru Belajar atau sekarang disebut Guru Belajar Foundation adalah sebuah lembaga yang mempunyai visi untuk membuat guru itu jadi guru yang belajar dan berdaya, Bapak Ibu. Jadi memang fokus utamanya adalah guru menjadi agen perubahan melalui program-program kepemimpinan, pengembangan guru, pendampingan sekolah. Kita punya banyak sekali program yang tentu tujuannya untuk pendidikan. Nah, di samping itu, salah satu program yang setiap tahun kami lakukan
untuk merayakan proses belajarnya guru-guru adalah Temu Pendidik tahun ini baru kemarin tanggal 11 dan 12 Oktober puncaknya itu udah Temu Pendidik Nusantara yang ke-12. Oh, itu. Jadi Temu Pendidik Nusantara merupakan salah satu forum yang sudah masuk nominasi di UNESCO Hamdan Prize for Teacher Development. Itu mungkin sedikit perkenalan tentang Guru Belajar Foundation-nya. Mungkin boleh di next, Bapak, Ibu. Ini kami mau kenalin tentang program fundraising-nya akan digunakan seperti apa, bentuknya seperti apa, kemudian bentuk support-nya yang bisa kami lakukan dan kami dampingi seperti apa. Ya, pertama teman-teman, yang paling sederhana karena kita pengen membentuk generasi-generasi muda yang tadi berdasarkan data yang dipaparkan oleh Mas Toter gitu ya. Jadi kita pengen langsung support untuk generasi mudanya bisa melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Nah, that's why kita menyalurkan itu, teman-teman. Jadi anak-anak yang dengan latar belakang ekonominya kurang, kemudian punya prestasi yang baik, khususnya di atlet-atlet pelajar, ataupun di prestasi apapun ya, Bapak Ibu, kami bantu mereka untuk bisa meraih cita-citanya. Makanya campaign kita kemarin di NR11, NR12 adalah kejar cita atlet pelajar dan murid disabilitas, Bapak Ibu. Karena kita meyakini mereka juga berhak untuk merasakan pendidikan tinggi. Nah, itu yang pertama kami lakukan. Tetapi untuk penyaluran beasiswa itu tidak hanya cukup sebatas kita nyalurin beasiswa didampingi selesai, Bapak Ibu. Karena dalam ekosistem pendidikan semuanya harus terlibat, gurunya harus terlibat, orang tuanya harus terlibat, muridnya juga harus terlibat. Maka dalam prosesnya yang kami lakukan adalah guru-gurunya dulu, Bapak Ibu. Kemarin kami sosialisasinya melalui guru-gurunya. Jadi guru-guru kita dampingi untuk mereka. Kalau di kami ada satu modul khusus namanya modul guru belajar, atau biasanya kalau bareng-bareng itu nobar ya, nonton bareng tuh, nonton bareng guru belajar gimana caranya guru-guru mau kebentuk awareness-nya buat belajar lagi. Setelah itu mereka juga dilatih untuk jadi pemimpin belajar, teman-teman. Nah, melalui guru belajar dan pemimpin belajar itu, mereka yang akan mensosialisasikan ke murid-muridnya untuk daftar beasiswa. Jadi kami meyakini ketika gurunya udah sadar untuk belajar, untuk support atlet-atlet pelajarnya, untuk keberpihakan pada muridnya semakin tinggi, nah maka proses pendampingannya akan jauh lebih smooth, teman-teman. Nah, itu di sesi yang pertama ya, di penyaluran beasiswa. Kemudian yang kedua, ada bagian ini tentang teacher dan ecosystem training, pelatihan kompetensi guru. Setelah mereka belajar tentang guru-gurunya belajar tentang bagaimana menjadi guru belajar, mereka akan terus kita dampingi juga. Bahkan kemarin waktu di NR11 di empat daerah ya, kita dampingi juga kepala sekolahnya, kita latih juga secara luring teman-teman guru dan juga kepala sekolah di beberapa sekolah yang menerima beasiswa tersebut gitu. Jadi kami meyakini supaya kolaborasinya utuh, gurunya didampingi, murid-muridnya didampingi, orang tuanya didampingi. Dan terakhir, ini yang kami rencanakan di NR13 dan hopefully kita semuanya bisa mewujudkan itu ya, teman-teman, yaitu adalah student life training atau pelatihan life skill untuk murid-murid yang mungkin nanti tidak mendapatkan beasiswa, karena beasiswanya kan terbatas, teman-teman ya, untuk 10 penerima, kemudian yang lain yang daftar mau diapain nih. Nah, kita pengen yang lain juga bisa merasakan dampak, merasakan apa yang sudah kita raih. Ya, maka kita coba di situ akan menghadirkan pelatihan-pelatihan life skill yang memang dibutuhkan mereka, seperti literasi finansial, teknologi, AI, public speaking, dan lain-lain sebagainya. Jadi dengan 3 kombinasi ini mudah-mudahan bisa jadi formula yang oke, teman-teman, untuk kita wujudkan
untuk pendidikan di NR 13 ini. Mungkin dari aku itu, Mas Topper, izin setelah ini aku mau kenalin nih beberapa penerima beasiswa di NR Please, 12 dan NR boleh. 11. Thank you banget. Silakan, Mas Torik. Oke. Ya, aku mau lanjut, teman-teman. Ini ada hadir di sini. Boleh di next, Kakak. Di next slide ini Bu Natasha. Beliau adalah murid disabilitas, penerima beasiswa R12, prestasinya di bidang seni, dan syukur alhamdulillahnya beliau Kristal ini udah diterima dan sekarang lagi menjalani proses perkuliahan di ISI Denpasar ya, jurusan seni ya, Kristal Seni Murni. Ini udah ada Kristal dan ibunya, teman-teman. Boleh bisa dibantu cerita? Halo Kristal. Boleh mau cerita nggak Kristal? Gimana kondisi Kristal sebelum menerima beasiswa, kemudian tantangan apa nih yang kemarin Kristal alami sampai akhirnya sekarang dapat beasiswa dan punya cerita tentu perubahan-perubahan besar gitu ya. Kristal atau ibunya boleh dibantu cerita. Silakan Bu. Sangat senang katanya. Sangat senang. Iya, silakan Bu. Gimana Bu? Apa? Apa? Motivasinya apa? Oh, kuliah diisi katanya seneng, makasih banyak katanya. Maaf ya, soalnya agak ini. Minta maaf banget. Soalnya agak lambat ininya ngejelasinnya. Nggak Terima apa-apa, Bu. kasih, Silakan, Bu. Iya, senang Hmm, banget Kristal ya. Selamat ya. iya, terima Semoga terima lancar. kasih. Ibunya juga semangat Bu, dampingi proses belajarnya. Keren banget Kristal, proses tantangan-tantangan yang ditemui justru jadi peluang. Teman-teman, ini jarang banget ya anak-anak muda yang punya tantangan tapi justru bisa dirubah jadi peluang-peluang buat meraih cita-citanya. Makasih Kristal, aku mau coba ngobrol sama satu lagi penerima beasiswa NR12, ada Angga. Terima kasih Terima Kristal. kasih. Hai, thank you. Oke, ini ada Angga satu lagi, teman-teman. Angga udah standby di sini. Bisa kedengaran Angga? Bisa, bisa. Oke. Oke. Angga, boleh dong ceritain Angga sedikit background tentang diri Angga dan juga mungkin latar belakang keluarganya, kemudian sebelum dapat beasiswa, tantangan apa nih yang dirasain sama Angga? Baik, izin menyampaikan sebelumnya perkenalkan nama saya Gusti Bagus Angga Prasetya. Saya dari keluarga yang memiliki 4 saudara. Kemudian dengan 4 saudara dan hanya satu orang yang bekerja, itu ayah saya. Jadi sebelum mendapatkan beasiswa ini, saya sangat kebingungan karena adik-adik saya juga masih sekolah dan kakak saya masih sekolah. Kemudian dengan tantangan yang ada, saya berusaha mencari beasiswa yang sedang beredar di internet. Kebetulan saya ketemu Nusantara Run di grup sekolah. Di grup sekolah ada dia mengirimkan link Nusantara Run. Kemudian saya mencoba mendaftar dan sangat bersyukur dan sangat senang saya keterima di Nusantara Run itu. Setelah diterima, saya langsung antusias untuk mendaftar di PTN atau Perguruan Tinggi Negeri. Dan untungnya saya diterima di Perguruan Tinggi Negeri di Bali, yaitu di Undiksa. Terima kasih. Terima kasih Angga, keren. Bapak Ibu, jadi Angga ini adalah seorang atlet pelajar bulu tangkis ya. Jadi dari SD udah dikenalin bulu tangkis sampai akhirnya ditekuni dan menghantarkan Angga justru dapat beasiswa dari olahraga. Dan sekarang kuliahnya adalah jurusannya Angga pelatihan pendidikan keolahragaan ya di Undiksa ya Angga. Ya, pendidikan olahraga. Oke.
Oke, makasih banyak Angga. Ada pesan-pesan nggak Angga buat para pelari ini yang besok NR13 nih supaya mereka semangat dan muncul angga-angga berikutnya nih. Ada nggak pesan? Itu pesan tetap tetap berbuat baik karena di luar sana banyak orang yang sangat terbantu dengan hobi kalian. Terima kasih. Makasih banyak Angga. Itu Kristal ada yang mau diucapin lagi Kristal untuk para donatur, para pelari, mungkin mau ngucapin terima kasih langsung, boleh juga. Sebelum nanti aku serahin lagi ke Mas Novel. Oke, bisa dibantu translate-nya Ibu? Oke, mungkin sudah cukup saya. Sudah cukup itu intinya kami terima kasih banyak teman-teman. Kami tadi udah paparkan beberapa planning dan juga oh Kristal ada yang mau disampaikan lagi Ibu ada? Apa mau disampaikan? Sampaikan. Iya, ditanya sama itu sama kakaknya ditanya. Apa? Apa? Mau ngomong apa? Tetap semangat. Terima kasih banyak. Ngomong. Tetap semangat. Oh, buat lombanya tetap semangat katanya. Terima kasih udah dapat beasiswa. Semoga semuanya apa? Sukses. Makin sukses. Oh, kuliahnya biar bagus. Apa sih, Kak? Itu Kak, itu sih bapaknya ngomong aja. Apa? Ulang lagi. Bukan kuliah. Kasih semangat. Oh, udah semangat aja katanya. Oke, makasih banyak Kristal dan juga Angga, Bapak Ibu semuanya. Kami berharap ini bisa menumbuhkan, kami berkomitmen akan mengawal, mendampingi teman-teman penerima sampai lulus. Kami juga akan membantu mencarikan ketika mereka ada tantangan, ketika mereka ada ada tantangan yang dihadapi, kami coba untuk menyelesaikan itu. Mohon maaf ini agak noise. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mas Sobel. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Mas Torik, Kristal, sama Angga. Terima kasih banget ya. Aduh, aku dengerinnya terharu banget. Terima kasih. Dan buat semua teman-teman yang ada di sini, you know that's mereka dan orang-orang seperti mereka adalah reasons why we run. Ya. Ini now aku akan di sini juga ada Mas Andreas Kansil. Hello, Mas Aka. Mas Aka. Halo. Hai Mas Aka. Mas Aka, let's go Mas Aka. Boleh diceritakan tentang event details kita. What's going to happen Nusantara Chapter 13 Batur Serangan. Ini apa nih sebagai Warlock Bali? What can we expect? Ya, halo semuanya, teman-teman fundraisers Nusantara Chapter 13. Senang banget bisa ketemu lagi walaupun online di runners briefing kita. Jujur tadi
10 menit terakhir nahan ini sih terharu banget. Very inspiring, apa 45 menit ya, 40 menit. Um, so kita sekarang langsung ke hal-hal teknisnya, jeroannya dari rute ya, mungkin kalau bisa dibilang mungkin bagi yang sudah beberapa kali mengikuti Nusantaran, sebenarnya kalau kita lihat dari kilometernya mungkin tidak terlalu jauh gitu ya. Maksudnya kita 75 kilometer, mungkin sedikit berbeda dengan Nusantaran sebelumnya. Terus yang membuat Nusantaran chapter 13 ini juga unik adalah bahwa kita lihat dari cut off time-nya juga 21 jam. Jadi kita hanya kurang dari 1 hari full secara pelaksanaannya, di mana kita start di hari Sabtu tanggal 6 jam 4 sore di Museum Geopark Gunung Batur. Lalu finish point-nya ada di Pura Sakenan di Pulau Serangan. Ya, mungkin kita akan masuk nanti detailsnya. Lalu ada 4 checkpoints yang sudah kita survei dan siapkan nantinya dengan interval kurang lebih antara 15 sampai dengan 18 km. Nanti kita akan masuk ke detailnya. Lalu yang unik juga tahun ini, it's secara elevation it's negatif, jadi lebih banyak turunannya daripada tanjakannya, kelihatan di grafiknya juga. Ya, mungkin itu menjadi hal yang baik untuk beberapa teman-teman pelari, tapi juga menjadi tantangan baru buat some of you guys. Oke, boleh ke slide berikutnya. Jadi seperti tadi yang Topo sampaikan, finish line kita tahun lalu di chapter 12 adalah starting line kita di tahun ini, yaitu Museum Geopark Batur. Kayaknya beberapa dari teman-teman fundraisers Nusantara juga sudah punya koordinat atau bahkan GPX file-nya gitu ya, tapi sekaligus kita share aja di sini. Jadi seperti tadi disampaikan, startnya jam 16.00 waktu Indonesia bagian tengah di hari Sabtu tanggal 6. So mungkin justru ini perlu ditekankan lagi buat teman-teman yang sudah berlari di Nusantaran chapter-chapter sebelumnya. Mungkin ambil cutinya jangan terlalu awal tahun ini. Tiba-tiba udah ada ras duluan di sana dari hari Jumat ya, takutnya. Kita mulai berlarinya hari Sabtu tahun ini, guys. Oke. Terus boleh next slide. Kita akan berlari. Nanti ada chartnya secara full, mungkin aku jelasin di sana aja. Tapi next checkpoint itu kurang lebih 15 km di Pura Tirta Empul. Jadi sebenarnya membuat tahun ini juga sangat unik dan menarik. Kita akan lari dari pura ke pura, guys. Ini menjadi satu storyline baru mungkin di chapter 13 ini. Kita akan lari dari pura ke pura. Jadi pura yang pertama yang kita akan kunjungi yaitu Pura Tirta Empul, 15 km dari Museum Geopark Batur. Kilometer 17 salah ya, kalau kilometer 17 berarti 17 kilo ya, bukan 15 kilo. Sorry, my mistake. Mendingan 17 kilometernya kita km nggak dari usah starting kita point nggak usah dan akan bilang-bilangnya mulai checkpoint dibuka. berikutnya aja. Oh, nggak usah ya? Oke. Alright. Nggak apa-apa. Tadi kalau geser-geser dikit ya kita sama-sama Tapi tahu ya. Kadang-kadang sedikit berbeda tergantung cuaca bagian dari katanya experience-nya ya, gitu guys. Kalau soalnya. saya geser dikit. Jarak kilometernya ataupun elevation-nya. Oke, moving on. Nah, ini yang jaraknya 15 kilo, saya salah tadi. Dari Pura Tirta Empul, next stop-nya adalah Pura Gunung Lebah di Ubud. Ya, di Ubud. Ini kilometer 32 or 15 kilo dari Pura Tirta Empul.
Lalu next checkpoint 3. Kita ada total 4 checkpoint tadi. Silakan. Koneksi saya aman nggak sih? Aman, Pak Aka. Oke. Alright, so checkpoint 3 Pura Taman Ayun. Puri Taman Ayun ini jaraknya 16 kilo, so 11-12 dari sebelumnya. Di Pura Taman Ayun ini eh, kita akan mungkin agak lebih malam gitu ya, karena kita start jam 4 sore, jadi sekitar setengah 10 sampai ya cut off-nya yaitu kurang lebih jam setengah 5 pagi. Moving on, checkpoint 4. Ya, itu Pura Peti Tenget. Ini menurut aku, sorry, karena Warlock gitu ya, jadi secara rute sangat menarik. Benar-benar dari Gunung Batur turun ke arah Ubud, dari Ubud terus ke Pura Taman Ayun lagi, terus geser lagi ke Pura Peti Tenget. Mungkin ini banyak teman-teman di sini yang sudah pernah ke Bali mungkin familiar dengan daerah Peti Tenget juga. And ya, ada namanya Pura Peti Tenget, and it's a famous temple lah ya di daerah Seminyak, hampir Meksiko lah deh sih. Oke, let's not dwell into famous landmarks di Peti Tenget dan Seminyak. Moving on, our last temple dan juga finish line kita, yaitu Pura Sakenan di Pulau Serangan. Ini juga mungkin banyak yang nggak familiar juga, tapi Pulau Serangan adalah salah satu destinasi juga sebenarnya di Pulau Bali, dan it makes for a very beautiful finish line, I'm sure. Dan jaraknya kurang lebih sekitar 9 km dari Pura Peti Tenget, give or take. Ya. Oke, moving on ke next slide. Ya, oke. Ya, ini cut off time yang perlu disampaikan di sini. Jadi start kita akan sama-sama tentunya dari Batur Geopark. Harapannya semua teman-teman pelari tidak ada yang terkendala secara jadwal, transportasi dan lain-lain, dan bisa tiba awal di Museum Geopark Gunung Batur, sehingga kita bisa start on time jam 16. Kita akan start on time jam 16.00 atau jam 4 sore. Lalu kita set cut off di start ini 30 menit setelah start ya. Kemudian ada angka yang hilang nih. Ini udah jelas our veteran Nusantaran runners ya yang bisa komentar begini, karena sudah tahu Aduh, banget. ini desainernya kayaknya nih ya salahnya Iya, nih. Nih. tolong nanti Padahal kita udah desainer. bahas. Tapi berhubung udah pada tahu ya Andre ya, kayaknya ya udahlah ya. Kita selesaikan aja nanti di Bali. Yes. Kayak lebih oke gitu ya. Jadi element of surprise-nya itu yang membuat Nusantaran berbeda dengan event lainnya. Lalu tadi udah Pura Tirta Temple itu dibuka jam 18.00 hari Sabtu. Lalu akan tutup di jam 8.30. Jadi jam 6 sore sudah mulai buka, dan tutupnya di jam setengah 9 malam hari Sabtunya. Next-nya checkpoint 2 di kilometer 32. Barusan sih cek di sini sama sih ya. Jadi hopefully deviasinya nggak terlalu jauh. Akan dibuka hari Sabtu juga jam setengah 8 malam, 19.30. Dan close-nya atau cut off-nya adalah jam 00.30 hari Minggu. Ya, jadi setengah 1 pagi di hari Minggu, checkpoint 2 akan ditutup. Checkpoint 3, Pura Taman Ayun itu akan dibuka hari Sabtu jam 21.30, setengah 10 malam, dan akan ditutup cut off-nya itu jam 4.30 pagi hari Minggu. Checkpoint terakhir, checkpoint 4 di Peti Tenget itu akan mulai dibuka midnight hari Minggu jam 00, dan akan tutup jam 9.30 pagi di hari Minggu. Finish line, hopefully nggak ada yang kencang banget larinya, meskipun kita negative elevation ya di Nusantaran chapter 13, tapi kita akan buka jam 01.30 hari Minggu.
And tutupnya tentu pas cut off time kita di jam 1 siang hari Minggu tanggal 7 Desember. Oke, next slide. Perakiran cuaca. Next. Hope for the best, expect for the worst. Ya, kayaknya ini selalu benar di setiap Nusantaran ya, and itu juga kenapa kita cukup strict terkait mandatory gears. Next slide. Oke, before we get into that, ini informasi penting juga buat teman-teman terkait shuttle. Untuk ke Museum Geopark Batur, kita akan menyediakan shuttle service tanggal 6. Akan berangkat jam 11.00 WITA. Ya, itu jam keberangkatannya ya, bukan jam kumpul ya. Jam keberangkatannya jam 11.00 WITA. Ada fee-nya 225.000 per passenger. Lalu info shuttle yang kedua adalah dari finish line atau Pura Sakenan menuju ke Discovery Mall atau bandara. Ini tentunya di hari Minggu tanggal 7 dari akan berangkat 1:30 siang. Jadi kurang lebih 30 menit setelah cut off time. Mungkin ini wanti-wanti aja bagi teman-teman fundraisers di sini yang mungkin finishnya dekat-dekat cut off time gitu ya. Jadi dan ingin memanfaatkan shuttle service ini. Lalu biayanya dari Pura Sakenan ke Discovery Mall atau bandara ini 100.000 per passenger. Untuk pemesanan silakan hubungi Tiara, nomor teleponnya ada di situ, boleh di screenshot atau boleh langsung di save, dan by WhatsApp only. Jadi tolong apa namanya, jangan langsung telepon-telepon, WhatsApp aja. Dan ini pendaftarannya akan ditutup 30 November 2025. Oke. Do I need to read that in English? Okay. Right, next, moving on, event pack collection. Tentunya di starting line kita di Museum Geopark Batur, mulai dari jam 12.00 siang sampai dengan 15.30 WITA. Jadi 4 jam sebelum flag off sudah kita buka untuk event pack collection. Sekali lagi di Museum Geopark Batur. Mungkin yang mau ada mobile supportnya atau mengusahakan transportation sendiri ke starting line, mohon disimak jam bukanya event pack collection sehingga tidak terlalu mepet dengan starting time tibanya. Sekali lagi deadline-nya 15.30 ya, jadi 30 menit sebelum start kita udah akan close karena kan kita persiapan untuk melepas para fundraisers. So please banget jangan telat sampai di starting line ya. Dan ini sebenarnya mungkin ngomong lebih banyak ke yang tim-tim lokal Bali dan pasar, jangan sampai telat ke titik start ya. Oke, next. Mandatory for runners. Mungkin juga informasinya sudah didistribusikan sebelumnya. Minimum donation. Jadi dipastikan this is a charity run guys. Jadi memang kita fokusnya seperti tadi Topper juga udah sampaikan. Our finish line is our donation target ya. Jadi pastikan sebelum start atau pada saat start itu minimum donationnya sudah tercapai, yakni 1,5 juta, 1.500.000. Unfortunately, kalau seandainya target ini tidak tercapai, kita nggak bisa membiarkan teman-teman fundraiser start. And I think this is fair karena ini memang tujuan goal kita untuk berlari di Nusantara Chapter 13. Come on time tadi kayaknya saya sudah beberapa kali sampaikan. Paling kanan mandatory gears. Jadi di Nusantaran dan tentunya Nusantara Chapter 13 ini ada 17 mandatory gears yang teman-teman harus siapkan. Saya bacain aja satu-satu, it's okay. Satunya running fast ya, basically untuk menyimpan semua keperluan-keperluan pada saat berlari. A bib number ini penting banget karena ini adalah identitas teman-teman fundraisers pada saat berlari. Course map dalam bentuk GPX seharusnya sudah di-share di grup fundraiser. Kalau seandainya nanti akan ada update, tentunya kita akan update lagi ke grup fundraiser. Windbreaker, balik lagi, masalah weather kita nggak tahu dan teman-teman akan berlari up to 21 jam. Jadi kita harus bersiap untuk segala macam cuaca. Raincoat, same thing. Kalau seandainya kondisi tidak berangin tapi hujan,
kita akan ada raincoat untuk melindungi kita uh, dari hujan. Oke, water bladder tentunya kita terus perlu rehidrasi saat berlari atau water flask dengan minimum 1,5 liter. Mohon dicatat minimum capacity dari water bladder atau water flask-nya. Headlamp dengan baterai cadangan ini penting banget karena pada saat berlari nanti dalam hitungan 2-3 jam mungkin kondisi akan sudah mulai gelap dan ada beberapa titik-titik di sepanjang jalan yang cukup gelap sehingga headlamp dan juga baterai cadangan ini sangat penting. Tanda identitas atau kartu identitas seperti KTP, perhaps if you don't have a KTP, you need to bring a passport or a passport card. Cash money, uang tunai udah pasti. Meskipun di Bali sudah sangat-sangat mengimplementasikan kris ataupun pembayaran non tunai, tapi cash is always good. Jadi pastikan teman-teman memegang uang tunai yang cukup. Personal medicine yang punya kondisi tertentu, punya obat-obatan khusus, jangan ditinggal. Make sure cukup untuk selama perjalanan berlari di Nusantara Chapter 13. Emergency blanket tentunya untuk melindungi teman-teman, terutama saat beristirahat di checkpoint dari cuaca dingin. Masih ada beberapa titik yang cukup dingin, misalnya di malam hari, dan itu sangat membantu teman-teman. Energy bar tentunya untuk supply kalori selama berlari. Telepon, kita akan punya database telepon nomor teman-teman semua. So make sure teleponnya ada baterainya tentu, and then bisa dihubungi. Make sure dicek lagi nomor teleponnya supaya dalam kondisi tertentu misalnya tim kita tidak bisa menemukan teman-teman pelari karena hal apapun, kita bisa mencoba menghubungi teman-teman fundraisers, not fun runners. Berikutnya power bank tentunya untuk backup baterai selama berlari. Whistle atau fluid. Jadi in case of emergency teman-teman bisa membunyikan fluid. Hopefully nggak diperlukan selama berlari, tapi selalu it's always a good thing untuk punya fluid selama kita berlari. Safety LED atau reflector ini lebih buat safety-nya, bisa kelihatan oleh kendaraan atau baik umum ataupun panitia. Ya, kalau masih ada yang nggak jelas tentang what is safety LED atau reflector itu di tangan, di vest kalian, kita bisa diskusikan lagi di grup fundraisers. Ziploc bag, basically multi-purpose buat apapun, baju kering, kaos kaki kering, anything, obat-obatan yang teman-teman butuhkan, pakai Ziploc sehingga terhindar dari elemen cuaca seperti hujan dan lain-lain. Gitu. Dan ini akan dicek pada saat teman-teman mengambil race pack, kemudian siap-siap menuju start. Kita akan cek kesediaan semua alat-alat ini untuk memastikan teman-teman siap berlari. Dan buat teman-teman fundraisers yang berlari dengan support car, tolong dicatat bahwa items ini harus selalu berada di kalian. Meskipun kalian punya support car, items ini harus selalu ada di kalian. Jadi jangan dititipkan di mobil, ya. Karena ya kalau kita menemukan itu, tentunya akan ada peringatan keras, dan kalau seandainya itu diulang, bisa menyebabkan diskualifikasi dari Nusantara Chapter 13. So please make sure semua mandatory gears berada di teman-teman semua pada saat berlari. Ya, oke, next slide please. Drop back. Drawback hanya only available at the start and finish point, jadi hanya ada di titik start dan titik finish. Tas yang dititipkan di starting point hanya bisa diambil pada saat di finish line, sudah selesai finish ya. Dan kita akan menyediakan kantong plastik besar, mungkin dimensinya nanti akan di-share seberapa besar, tapi semua tas yang ingin dititipkan harus masuk ke dalam plastik besar itu. Jadi ini mungkin kita akan share berapa dimensinya. Dan ini tidak bisa lebih dari ini karena kita juga pastinya akan ada keterbatasan dari ruang untuk menyimpan tas teman-teman fundraiser semua. So hopefully teman-teman semua bisa memastikan barang-barang yang dititipkan itu cukup masuk ke dalam
plastik besar ini. Next slide. Di event rundown tadi sebagian besar sudah di-share. Kita akan buka event pack collection di jam 12.00 hari Sabtu. Kemudian kita akan melakukan mandatory gear check juga bagi teman-teman yang sudah siap untuk melakukan mandatory gear check. Dan nanti akan ada waiver atau surat pelepasan tanggung jawab untuk ditandatangan di sana. And then flag off, kita expect untuk bisa flag off on time di jam 4 sore, 16.00. Kemudian start gate kita di Museum Geopark Batur itu akan ditutup 16.30. Right? Next. Event etiquette. Oke. Mungkin ini selalu kita ulang di setiap Nusantaran. Tapi it's okay. Ini juga untuk kenyamanan dan keselamatan kita semua. Yang pertama, boleh membawa keluarga ataupun teman-teman sebagai tim support. Yes, tadi udah sempat kita bahas. The team support is everyone's support. Artinya, apabila ada teman-teman Nusantaran lain yang membutuhkan bantuan, apapun itu bentuknya, bisa berupa minuman atau makanan, atau bahkan tempat hanya untuk duduk mengistirahatkan kaki sejenak gitu, please share the support juga, bukan hanya untuk teman kalian yang berlari di Nusantaran Chapter 13, tapi buat semua fundraisers yang berlari di Chapter 13. Kemudian the team support boleh menggunakan kendaraan tentu. Tim support yang menggunakan kendaraan harus mengikuti peraturan lalu lintas yang ada ya. Jadi artinya tidak ada eksklusivitas pada saat Nusantaran berlangsung. Semua teman-teman support, terutama keluarga, teman-teman yang menggunakan kendaraan roda 2, roda 4 harus mengikuti peraturan lalu lintas yang ada. Lalu untuk keselamatan bersama dan juga pelari, khususnya untuk fundraisers, tolong beristirahat hanya di checkpoints. Ya, jadi kalau seandainya dirasa kelelahan pada saat sampai di checkpoint, ragu untuk lari jangan, lebih baik istirahat dulu. Provided bahwa memang cut off time-nya masih cukup jauh lah gitu. Jadi ya kita semua harus set strategi juga, semua akan menyiapkan dirinya sebaik mungkin menghadapi Nusantara Chapter 13. Tapi ya, we've had incidents di mana ada teman-teman fundraisers yang beristirahat tidak di checkpoint, dan kemudian panitia harus scrambling mencari peserta ini. Menyebabkan resources yang kita punya dari panitia jadi stretch out aja gitu. Jadi I think buat kebaikan bersama kita sangat bukan merekomendasikan, mungkin menghimbau teman-teman fundraisers untuk istirahat di checkpoints. Lalu kita juga merekomendasikan untuk tidak berlari meninggalkan checkpoint sendirian. Safety itu adalah prioritas utama kita. Jadi kita merekomendasikan kalau seandainya teman-teman fundraisers check out dari checkpoint itu bersamaan dengan pelari lain gitu. Jadi their strength in group juga ya, mungkin dengan berlari dengan teman-teman fundraisers lain juga bisa saling menjaga juga ya sepanjang segmen antara checkpoint ke checkpoint, seperti itu. Nomor 7 ini kayaknya is a giveaway ya. Jadi pastikan pada saat teman-teman mungkin beristirahat di support vehicle, bahwa kendaraan itu tidak bergerak. Karena ya kita sudah melihat banyak inilah ya, nggak sengaja ketiduran di mobil, drivernya jalan, there's so many. Intinya kalau seandainya sedang beristirahat di mobil atau restocking supplies di vest atau apa, make sure drivernya nggak bergerak. Itu aja. Karena memang kalau seandainya naik kendaraan, itu automatic disqualification. Ya, maksudnya artinya naik kendaraan dan kendaraannya bergerak. Oke, nomor 8, team support vehicles must keep a safe distance, not drive too close to runners. Ya, artinya kalau mau mengawal pelari,
make sure mungkin berhentinya entah tiap 500 meter atau bahkan tiap kilo, and make sure mendapatkan badan jalan yang aman lah untuk berhenti gitu. Sehingga tidak mengganggu lalu lintas yang ada. Kemudian juga yang unik di chapter 13 ini, teman-teman fundraisers nanti akan banyak berlari melalui gang. Jadi artinya untuk kendaraan roda 4 itu akan perlu melakukan reki atau survei dulu terkait rute yang akan dilalui oleh para fundraisers, sehingga tahu secara akses kendaraan roda 4 itu lewat mana aja. Oke. Nah, terakhir, event director and medical director have the authority to stop any participants karena alasan medis atau teknis. Ya, tadi yang teknis mungkin sudah disampaikan. In terms of disqualification, ya, secara medisnya tentunya medical director bisa melihat, assess situasi, kondisi dari teman-teman fundraiser di sini. Apabila dinilai terlalu berbahaya bagi kesehatan untuk melanjutkan, medical director kita punya wewenang untuk menghentikan teman-teman fundraiser. Silakan, next. Oke, kayaknya Thank you, sudah. Kakak. Ya, Thank thank you. you. By the way guys, ini semua akan recorded juga, jadi you will get access to the information yang tadi. Dan getting closer to the day, kita akan ada another very technical yang super technical. Di situ bisa lebih banyak Q&A dan lain-lain, tentang teknisnya pasti ada. Sekarang the important part juga adalah setting up your Kitabisa account, karena per hari ini ya Pak ya, kita email kita bisa sudah, account sudah ready dan lain-lain. Aku detailnya akan oper ke Riva, jadi Riva bisa kasih tahu what's happening dengan account kita bisa, teman-teman semua yang ada di sini. Let's go. Oke, Om Riva. selamat malam semuanya. Suara gua aman kan, Top? Oke, selamat malam guys. Lama nggak bertemu. Biasanya setahun sekali ya, pas mau Desember doang. Oke, jadi aku akan jelasin sedikit aja soal Kitabisa account, dan aku cukup yakin hampir semua mungkin yang di sini udah cukup familiar dengan Kitabisa. Jadi setup account atau apa segala macam juga kayaknya kita akan go through uh, brief aja. Mungkin El boleh di next. Nah ya, tampilannya juga halaman galang dananya di kita bisa belum berubah, masih seperti ini. Dan kalau kalian belum aware juga, kita bisa basically web page-nya itu lebih ke mobile page ya. Jadi kalau kalian bukanya di website, sebenarnya di desktop pasti tampilannya cuma lurus doang gitu. Jadi sebenarnya kalau buat mau setting-setting, mau ngatur-ngatur account tetap lebih enak di apa namanya, di website. Oke, next. Uh, Seperti biasa, buat halaman galang dana induknya juga sudah ada, dan nanti kayak semacam stories atau ceritanya tentang Nusantara chapter 13 ini, seingatku udah akan otomatis tercopy ya ke semua campaign page fundraisers ya. Tapi fundraisers basically kita encourage untuk try to customize their own stories about NR13 ya. Terus ini nanti linknya juga mungkin akan di-share di grup ya, bisa cara pasang foto, verifikasi akun segala macam. Dan ini yang mungkin aku mau highlight saja, verifikasi akun galang dana di Kitabisa ini memang harus dilakukan oleh masing-masing fundraisers. Buat yang udah punya dan mungkin udah sering pakai akunnya untuk campaigning atau untuk mungkin galang dana juga bisa di verify ya. Pasti udah verify biasanya. Ini biasanya harus verify nomor handphone kalau nggak salah sama emailnya. Jadi nanti bisa apa namanya, akunnya kalau di search sama public, sama orang lain entah siapa, search nama misalnya namanya Muncip gitu ya, atau namanya Gama gitu, dia campaign page-nya akan keluar langsung punya dia. Tapi kalau belum di verify, biasanya kalau di search namanya nggak akan keluar unless kita kasih langsung linknya ya. Nanti ini link-link detailnya bisa di browse masing-masing.
Dan kita encourage untuk kalian ulik deskripsi atau ceritanya dari versi kalian, karena itu yang basically juga udah kita lakukan semenjak Nusantaran awal, Nusantaran pertama, dan semenjak pakai Kita Bisa. Kita nggak akan banyak touch apa yang akan kalian ceritakan di campaign page kalian. Itu basically jadi your identity in your fundraising, ya. Ya mungkin memang kalau template-nya udah ada, it's good. Dari template itu jadiin dasar informasi yang bisa kalian ulik lagi, kalian cari tahu tentang apa namanya target campaign kita, kalian punya cerita-cerita personal yang mungkin relate dengan target campaign kita kali ini, itu akan lebih menarik biasanya untuk calon-calon donatur, ya. Jadi dia tidak hanya melihat cerita yang sama dari campaign induk begitu masuk ke campaign page kalian. Dan kalian juga mungkin mesti mempertimbangkan kalau cerita kalian unik, bisa jadi mungkin orang publik yang searching di Kita Bisa dia lagi mau nyari mau donasi kemana ya gitu. Kalau cerita kalian menarik mungkin ya bisa jadi muncul itu di hasil search-nya gitu. Kalau mungkin keywords-nya pas atau segala macam. Ya, terus di situ juga udah ada cara-caranya mengubah target donasi, mengubah deadline campaign, mengubah foto campaign pun bahkan bisa, ya, karena tidak harus sama dengan foto campaign page yang induk, ya nggak apa-apa banget gitu kalau kalian mau ubah bisa apa segala macam. Ini semua basically akan kita sama panitia dan sama tim dari Kita Bisa juga akan di monitor, tapi tidak terlalu strict. Kita akan hanya monitor mungkin kalau siapa tahu ada yang mungkin apa namanya fotonya mungkin kurang pas, atau mungkin cerita atau bahasa-bahasa di ceritanya agak kurang pas, bisa dibantu di di adjust gitu. Kita akan kontak ke masing-masing fundraisernya. Tapi it would be very nice kalau kalian semua punya cerita yang deskripsi yang unik tentang campaign kalian under NR13. Oke, next boleh El slide-nya. Nah ini, nah ini tadi ya verifikasi akun. Yang tadi aku bilang, jangan lupa diverifikasi akun kalian di Kita Bisa supaya campaign page kalian bisa lebih yakin lah, lebih meyakinkan untuk calon donatur. Karena kalau nggak biasanya suka ada yang nanya ke NR-nya langsung gitu. Ini orang ini bener nggak dia campaign buat NR gitu. Ya. Oke, next. eh Nah, ini beberapa proses verifikasinya. Nanti ya karena ini direkam ya, direkord, jadi nanti kalian mungkin bisa go through juga sendiri, dan bahkan mungkin PDF terkait Kita Bisa ini juga nanti akan Iya, di-share, kita kirim nanti. di grup, bisa diakses. Oke, next. Nah, ini ya foto KTP, selfie segala macam. Seperti biasa lah, kalian juga pasti udah biasa lah ngadepin verifikasi yang sekarang ini udah makin banyak. Harus pakai foto KTP, harus pakai selfie, sama nomor yang WhatsApp-nya aktif. Oke, next. Oke, ini cara dapat donasi 1 juta pertama. Ya, ini juga ada beberapa step-stepsnya. Mungkin ya kalau aku sih bisa apa namanya kasih saran, use your own network, ya, dari network yang terdekat kalian dulu. Nggak ada salahnya kalian coba-coba dulu minta coba jelasin terkait NR ke keluarga, ke teman-teman dekat gitu ya, yang kalian rasa nyaman untuk ngobrol apa adanya. And then setelah itu mungkin coba-coba ke orang-orang yang mungkin teman kantor, kan biasanya nggak sedekat itu kalau sama yang teman kantor atau apa. Baru mungkin setelahnya ke publik. Kalian di sini dari berapa orang yang ada join di sini? 100 orang atau mungkin 150 peserta yang ikut. Apalagi sekarang zaman sekarang ya udah di NR13. Aku lihat ya semuanya jago-jago lah pasti kalau nulis caption di IG ada apa segala macam. Well, do that to your fundraising campaign. It's actually the same. Cuman mungkin seperti Topper bilang di awal, mungkin biasanya fundraisingnya yang akan jadi lebih kayaknya berasa lebih berat dibanding larinya gitu. Larinya gue beresin dah 75 kilo. 150 juga gue lariin lagi gitu. Tapi begitu disuruh campaign fundraising, biasanya mulai agak ragu. Gak apa-apa, ya, it's okay. Semua orang pasti
mungkin ada yang ini baru pertama kalinya untuk fundraising juga, that's okay, bisa tanya teman-teman lain yang ada di grup untuk gimana caranya biar berani ngomong. Nah, kalau itu bisa tanya sama Topper. Topper akan dengan Topper akan dengan senang menjelaskan itu dalam sesi workshop Hadir. 1 minggu bahkan. Oke. Oke, terus jadi ya dipublikasiin ke beberapa any social media channel yang kalian punya, Facebook, X, Instagram, Line. Gila ada Line. Memang masih ada ya Line ya. Thread sekarang pakai thread apa segala macam. Silakan dicoba ya. Tapi biasanya eh, personal touch atau kalian kontak langsung ke orang yang kalian kenal, kalian ajak ngobrol, biasanya success rate-nya akan lebih besar ya. Biasanya sukses rate akan lebih besar, biasanya tercermin dari jumlah donasi yang biasanya akan lebih besar dia kasih dibanding kalian mungkin broadcast WhatsApp doang gitu. Ya oke mungkin dapat, dan masing-masing ada yang donasi 5.000, 10.000 atau apa. Tapi kalau kalian ngobrol sama orangnya, possibly yang tadinya mungkin dia kalau terima broadcast hanya donate mungkin 10.000 atau 50.000, dia bisa donate jadi 100.000 or jadi 500.000. We never know ya, karena orang-orang itu jadinya biasanya ngelihat keseriusan dan apa namanya niat kalian untuk fundraising. Oke, next. Ya ini tadi rajin share, jangan hanya sebarkan sekali. Sebarin tiap hari Jumat, biasanya juga cukup berguna. Kemudian oke, ini semua yang tadi udah kita bahas. Sama mungkin kalau kalian juga teman-teman juga jangan jangan sungkan untuk nanya grup di grup WA kalau ada update update apa update apa yang baru mungkin, atau ada informasi baru terkait galang dana atau terkait target donasi kita, terkait yayasannya terutama. Mungkin ada cerita baru atau ada facts-facts yang seru. Mungkin juga nanti dari panitia akan bantu share beberapa info periodically ke grup terkait untuk bisa membantu fundraising campaign kalian. Oke, next. Nah, ini segala macam hal teknis yang kalian mungkin apa namanya terjadi di akun Kita Bisa kalian. Biasanya yang paling gampang tuh, yang paling sering, oh ada yang donasi ke saya cuman Unicode-nya kelupaan atau dananya belum masuk atau apa. Nah ini manfaatkan contact center ini. Mungkin kalian juga biasanya mungkin terbiasa kontak ke let's say panitia Nusantarannya gitu. Untuk supaya mempercepat, biasanya panitia Nusantaran tuh pasti akan nanya juga ke link yang sama ini, ke link yang sama ini. Jadi untuk mempercepat kalian bisa langsung aja tanya, dan mungkin update aja ke grup gitu. Tadi saya udah nanya ke ke melalui jalur support yang Kita Bisa, baik itu mungkin via email atau hotline ya segala macam. Drop a line aja di grup gitu, ya kita akan coba bantu push ke Kita Bisanya supaya mereka juga ngecek langsung ngecek gitu. Karena apalagi sekarang di tahun 2025 lari charity atau not even lari charity, any charity udah semakin banyak. Kita juga nggak bisa memungkiri Kita Bisa juga banyak yang pakai platform Kita Bisa untuk melakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan. Jadi ya mungkin yang masuk ke email sama hotline ini juga nggak cuma dari Nusantara doang gitu. Beda halnya mungkin di chapter 3 atau chapter 4, chapter 5. Most of the issues will came from Nusantara Runners. Tapi sekarang mungkin ya dari banyak teman-teman lain juga yang mungkin sedang campaigning ya, bukan cuma dari Nusantara. Jadi dimanfaatkan channel contact centernya supaya bisa apa namanya problem atau troubleshoot yang kalian alami di akun Kita Bisanya itu bisa segera terselesaikan. Oke, next. That's it dari aku soal Kita Bisanya. Kalau mungkin ada yang mau dilanjut nih, ada yang nanya bentar. Kita bisa bikin akun kolektif untuk fundraising nggak? Misalnya bareng Nggak bisa. nggak bisa. Jadi Udah usaha Pak, udah nanya ke gua soalnya sebenarnya dia. Tapi udah gue bilang kagak ya, bisa. jadi gini, kan kalian semua masing-masing punya akun Kita Bisa ya. And then kalian fundraising.
nanti siapapun yang mungkin mau donate via kalian, ya udah donate aja. Kalau misalnya kalian jelasin ke beberapa orang gitu ya, terus dia bilang si orang-orang ini, si calon donatur ini ngumpulin duit terus masukinnya ke kalian, itu nggak apa-apa. Ya. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian kan udah kita bikinin, udah dibikin malah linknya nih satu-satu gitu. Kenapa harus jadi ada satu akun kolektif lagi campaigningnya berempat? Kalian campaigning bareng-bareng, it's okay banget. It's okay banget. Kalian misalnya ada yang berempat mungkin apa namanya? Mungkin tinggalnya deketan gitu ya, atau memang sering larinya bareng, sering latihan bareng bahkan. Terus kalian mau bikin satu campaign barengan berempat, berlima, or even cuma berdua, nggak apa-apa banget. Nanti donasi yang masuk itu ya tinggal kalian atur aja. Nanti donasinya itu mau masuk lewat link kalian, linknya A apa linknya B, apa mau dibagi dua masuk ke link A dan B dalam jumlah yang sama. It's up to you guys. Jadi just be creative gitu. Nah, ini ada yang nanya kalau boleh dijelaskan kenapa NR kali ini fokusnya ke student athletes. Nah, Topper atau mungkin Oke, bisa thank you. bisa bantu jelasin kalau Oldan. soal Ya, jadi kalau kita melihat sebenarnya gini, intinya kita payung besar kita kan memang education, ya. So kita melihat dari education ini di mana sih sebenarnya juga yang dibutuhkan. Banyak tempat-tempat dibutuhkan. Kali ini kita fokusnya memilih student athlete karena banyak atlet-atlet berprestasi secara banyak students banyak ya. Jadi kalau kita tuh bahasanya sebenarnya adalah student athlete di mana both mereka harus berprestasi. Artinya mereka punya kemampuan mau belajar dan mereka karena kita di dunia olahraga, kita juga ngeliat mereka punya kemampuan di olahraganya. Di mana kalau dua-duanya ini ada dan mereka tetap kekurangan, that's where we wanna help. Karena kita tahu juga kita tahu juga our love of the sport ya. Maksudku gini buat teman-teman, kita semua suka ya bohong kalau kamu nggak suka lari dan kamu daftar Nusantaran itu kan bohong ya, nggak mungkin lah gitu loh, lo mau lari 75 kilo nggak suka dan you know the feeling of ada seseorang yang suka olahraganya dia dan dia punya prestasi pada di sekolah tapi dia nggak bisa lanjut hidupnya karena masalah keuangan. Jadi kalau dibilang bahasanya adalah ya ini orang-orang ini memerlukannya. Yang paling penting adalah dia kekurangan dan dia berprestasi dan dia butuh kita bantu. Sebenarnya itu bottom line-nya. Kenapa buat kita lebih kena lagi? Ya karena kita juga ngerti apa namanya enjoying one sport gitu loh. Dimana this sport gives us more love, give us more energy. Jadi kita harap dengan ini mereka bisa pay it forward ke depannya sih. Ya kalau jujur banget ya, ini aku guys yang ini please don't quote me yet. Ini masih vision yang aku belum bisa janjikan. Harapanku adalah salah satu lulusan-lulusan dari mereka yang memang one day bisa malah kerja ngurusin Nusantaran. Imagine that gitu loh. Imagine that. Bahwa karena mereka tahu lah, mereka ngerti tentang larinya, mereka ngerti tentang prosesnya, mereka malah bantu ke sana. It's the full circle is gonna be there. Itu sebuah doa ya. Aku belum bisa berjanji tapi sebuah doa yang kalau memang kita sama-sama melakukan ini, hopefully itu bisa 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 terjadi gitu. Semoga terjawab Om Muldan. Tadi Sean Evans juga nanya ya, ada makanan dan minuman apa yang sediakan di checkpoint? Gimana nih, Pak? Ada makanan minuman apa, Pak? Yang pasti balik lagi we're still in the process of getting more and more buat teman-teman semua. Tapi satu hal yang bisa aku janjikan, kita yang basicnya kita ada water, kita ada isotonic, kita ada basic fruits itu ada. Dan biasanya kita akan kolaborasi dengan komunitas lokal dan juga dengan sponsors kita yang akan menambahkan lebih banyak lagi makanan-makanannya. Yang aku mau highlight adalah at the end of the day Nusantaran masih self-support event secara picture-nya. Jadi please kalau memang kamu membutuhkan special dietary needs, bawa itu atau have your support crew untuk menyediakan itu di checkpoint-checkpointnya. All throughout the way kita memang akan menyediakan nutrition yang ada, tapi please don't count on that yet kalau kamu butuh special dietary requirement ya. Itu aja dari kita. Throughout the event ada waktu-waktunya di mana biasanya ada kalau teman-teman pelari yang sudah pernah di Nusantaran, mereka akan actually bisa stop sebentar makan di beberapa tempat yang ada. Kita akan menyediakan makan-makan di setiap checkpoint, tapi detail makanannya kita belum bisa share hari ini. Closer to the date pada saat kita akan ada
a much more detailed technical meeting, di situ kita akan bisa share. Kita akan memisahkan sebisa mungkin semuanya dapat. Oke, teman-teman, aku mau update satu hal sebelum kita finish the day. Pertanyaan lagi, it's okay for us to eat and rest outside Yes. CP kan? Kalau ke warung or something boleh. Yes, Aku oke. saranin to eat boleh, to rest di CP. Ya, karena gini, kalau kalian nggak ada di CP, restnya nggak di CP, pernah ada terjadi, nih beberapa orang-orang pasti ngetawain aku kalau aku bilang nggak pernah kejadian, Riva juga ketawa gitu. Tapi kita akan tetap menyarankan di CP untuk istirahatnya. Kenapa? Karena di CP itu we can account to you, kita tahu lo ada, lo aman. Sementara kalau di tengah-tengah, the challenge adalah kita nggak bisa monitor, kita nggak, malah teman-teman yang lain nggak tahu ini orang hilang apa orang ini ada, isunya ada di situ. Ya. Jadi kita will do our best to make CP Ya. as Nah, nyaman gua as possible. nambahin dikit. Jadi Boleh. apa namanya? Kita tahu ini larinya jarak jauh ya, dan kalian lari sendiri walaupun memang ada beberapa mungkin ada tim supportnya atau apa yang mungkin bisa bantu memantau kalian. Tapi not every runners mungkin punya tim support. Ya. Mungkin kayaknya mungkin nggak sebagian kecil mungkin. Ada yang sebagian tim kecil support. yang punya, benar. Ya. Nah, jadi rest beneran ya boleh. Maksudnya kita nggak ngelarang kalian misalnya lari in between checkpoints 15 kilo misalnya kurang lebih antar checkpoint 15 kilo. Dan itu udah di kilometer 60 misalnya kan udah capek ya gitu, atau udah kilometer 50. Kalian mau istirahat ya boleh, mau misalnya nih ketemu super minimarket atau apa, kalian mau mampir beli makanan, beli minuman, atau bahkan mungkin power nap 10-20 menit gitu, 30 menit. Boleh banget. Nggak masalah banget. Walau malah mungkin kadang-kadang ada yang rada ketiduran sampai sejam 2 jam gitu. Ya is oke. Cuman nggak ada baiknya kalau kalian memang mau misalnya memang nyampe capeknya di situ ya, kita kan juga nggak tahu kalian capeknya di mana. Kalian capeknya di situ. Dan kalian mau rest dan kemudian ternyata restnya mungkin agak panjang ya gitu 1-2 saya mau power nap nih, awalnya sih bilang mau power nap ya, terus tiba-tiba bangun 4 jam kemudian kan kita nggak tahu. Kalian kita punya WhatsApp grup, kalian Ya. note aja di WhatsApp grup, nanti mungkin menjelang hari H akan ada briefing yang lebih teknis di mana kalian ada bisa mention siapa yang memang basically memonitor grup untuk hal-hal itu. Oh, si ini lagi rest di sini. Jadi paling nggak panitia tahu, oh dia lagi rest ini. Kok belum lari-lari lagi atau belum masuk checkpoint ya gitu. Mungkin dia ketiduran kali ya gitu. Hati-hati kalau ketiduran nanti jam tutup checkpointnya kelewatan, kalian jadi DNF ya. Jadi sangat-sangat boleh istirahat, tapi akan lebih baik kalau kalian kasih tahu, misalnya kalau kalian istirahatnya agak panjang gitu, misalnya mau tidur, misalnya lari malam kan nih, ternyata capek nih, aduh gue mau tidur dulu sejam 2 jam, kasih tahu mungkin di grup, saya mau tidur di Indomaret ini gitu, kalian foto Indomaretnya taruh di grup. Itu ya oke, bang, jadi kita tahu kalian oh dia beneran tidur gitu. Jadi eh, dan sangat nih Halida juga barusan kasih tahu yang perlu diperhatikan, yang ada mobile support, jangan istirahat di mobile support kalian. Ya. Tuh. Kita nggak tahu tiba-tiba kendaraan kalian jalan 2 kilo. Kalian bangun habis itu kan gitu. Dan kita bilang begini karena pernah kejadian ya Karena guys. ini pernah kejadian. Ya. Dan it's actually ya apa ya konyol aja gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya? Jangan jadikan support car itu benar-benar kayak safe haven kalian gitu. Buat emergency use is okay gitu. Tapi jangan dijadiin itu patokan buat ya udah istirahatnya di mobil atau apa. Yes, send location juga bisa banget sebelum rest ke di grup runners itu boleh banget. Jadi intinya kita nggak ngelarang kalian istirahat ya. Jadi walaupun kita sarankan kalian istirahat di checkpoint karena memang benar-benar kita bisa account, tapi ya kita nggak tahu di mana kalian akan capek ya, lari akan capek. Silakan mau istirahat ya udah, kalau memang kita juga nggak mau kalian maksa. Kalau ada teman yang mau jadi pacer untuk nemenin lari, enggak boleh. Ya, kita eh, tadi seperti Topper bilang, Nusantara sampai saat ini masih benar-benar self-supported events. Ya, jadi eh, untuk tahun ini aja kita bisa accommodate 150 pelari itu, we are doing our best to actually bisa take care all 150 eh, fundraisers, baik itu selama fundraising dan selama lari ya. Jadi
Eh, kalau nanti ditambah lagi ada pacers atau yang nemenin atau apa segala macam, anyone yang ikut lari selama periode NR gitu, ya mau nggak mau itu akan jadi kita juga akan jadi apa namanya ngeliatin juga gitu. Intinya adalah liabilitiesnya. Orang, let's say misalnya ya, ada apa-apa sama pacer kalian gitu. Ya. Audience orang luar yang tahu Nusantaran, taunya dia pelari Nusantaran, bukan pacernya gitu. Kita akan mencoba menghindari hal-hal yang mungkin terjadi ya, walaupun kita nggak harapkan itu terjadi, yang mungkin terjadi. Jadi kita meminimalisir lah segala macam resiko-risiko. 150 dari kalian basically semua terdaftar, tapi this pacer is not gitu. Sampai ada apa-apa kalau sama mereka satu, kita nggak mungkin nggak bantuin kalau kalau sampai ada apa-apa kan gitu. Ya pasti And then, dibantu gitu lah. iya pasti dibantu. Tapi our resource yang udah uh, to be frankly quite stretched, begitu ada kejadian itu, basically akan jadi ke situ semua. Jadi kurang lebih itu alasannya. Jadi buat yang mau support atau apa segala macam, please do. Tunggu di checkpoint, boleh. Nunggu di finish line, boleh gitu. Nemenin lari 500 meter sebelum finish, boleh. Gak apa-apa. Tapi nemenin lari antar checkpoint, jangan. Gitu. Kira-kira gitu. Thank you. Ada pertanyaan lagi tentang ini, Pak. Kalau tiba di CP before it's open, artinya kita harus nunggu sampai CP-nya buka dulu baru lanjut lari. Yes. Jadi CP, buka tutup CP juga sebenarnya dibuat for safety reasons. Ya. Buat ngejaga ke depannya juga. Jadi itu yang kita lakukan. We will do our best. Definitely timing buka tutupnya supaya kita bisa accommodate some of the faster runners. Tapi mengingatkan lagi, it's not a race. Nah ya, it's It's not a an race. event fundraising yang kita lakukan bersama-sama. Jadi ini bukan cepet-cepetan, tapi ke sana. Kalau memang kamu lebih nyamannya pace tertentu, we will do our best to accommodate that. Tapi kemungkinan besar antara dua. CP-nya belum buka jadi nggak bisa lanjut, atau kalaupun nyampe sana CP-nya belum available for you to have any of the benefits. Jadi belum ada misalnya tempat yang harusnya ada visio nggak ada visionya, makanan nggak ada makanannya, bisa-bisa seperti itu. Jadi ini juga please abide by the timing buka tutup, karena ini yang membuat semuanya sama-sama kita bisa nyampe finish line. Nah kalau Miss CP keburu tutup INF. Yes. Tapi, ini tapinya gini. Bukan tapi sih. Disclaimer-nya adalah kita akan ada sweeper yang akan membantu kamu, nge-push kamu. Biasanya sweeper itu adalah Jurian sendiri, our founder dia sendiri yang akan menjaga sure semua ke depan. Jadi kalau kamu udah ngelihat dia, was-was, deg-degan. Artinya gue harus jalan. Mukanya seperti apa kita lihat, dia saat ini bisa hadir di sini karena dia lagi kalau bahasanya dia lagi mau ketemuan Kilian Jornet di dia lagi di UTMB saat ini, lagi mau menuju tempat race-nya soalnya di UTMB yang di Medan gitu. Jadi dia lagi nggak bisa. Tapi karena dia yang akan menjaga teman-teman to push yourself supaya kalian bisa lewat dari CP. Apakah ada marking? Karena akan ada jalan ganggang. Yes, marking akan ada. Bentuk marking yang kita kasih lihat in detail technical. Jadi dan juga marshals yang akan ada di tikungan-tikungan penting itu akan ada. Udah. Oke. I think we have most of the questions untuk hari ini. Kita di dalam grup kita itu juga tempat buat kita ngobrol-ngobrol. Akan kita ngobrol-ngobrol bisa banyak. Laporan hasil donasi harapan bisa seramai ketika asking for donation. Ada campaign-nya juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kami ke donatur. Nantinya seperti apa? Oke, bentuk laporan hasil donasi nanti akan kami share. Jadi ada dua bentuk laporan. Satu adalah bentuk yang kita terima. Semua dana ini akan ada, mungkin aku disclaimer lagi ya, semua dana akan ada di Kita Bisa, dan dari Kita Bisa akan langsung ke nanti YGB, Yayasan Guru Belajar. Dari Nusantaran dan dari kita, runners, fundraisers, kita tidak pernah memegang speser pun. Karena itu kita selalu menyarankan langsung minta orangnya donasi lewat Kita Bisa. Jangan transfer ke akun pribadi dulu, supaya pertanggungjawabannya lebih enak. Jadi benar-benar semuanya akan ada di Kita Bisa. Setiap transferan Kita Bisa ke Yayasan Guru Belajar itu pun juga akan terlihat, termonitor.
Nah, dari YGB pun nanti akan memberikan monitor tentang programnya sudah sampai mana, setiap proses-prosesnya akan ada, itu akan diupdate di campaign page. Jadi teman-teman bisa melihat progres secara uang transparansinya seperti apa, dan juga secara program pada saat sudah ada YGB bagaimana itu di-manage, dan programnya sudah dampaknya seperti apa. Share keliling malam ya, Dogi pada keluar. Iya, nanti boleh tanya, boleh di grup, boleh cerita-cerita teman-teman yang ikutin chapter 12 yang ada di Bali sebelumnya, tips and trick caranya ketemu anjing seperti apa pada di jalan, silakan. Ingat, mereka jangan agresif ke mereka, nanti detail lah itu ya. Tapi ingatlah, pokoknya ingat, kita akan ada marshal juga bantuin teman-teman. Nah, aku mau update sedikit teman-teman, making sure bahwa kalian udah dapat link-link kita bisanya. Tambahan per hari ini, aku boleh share screen nggak sih? El, aku bisa share screen nggak El? Bisa kan? Oh, nggak bisa. Oke. Aku mau, kalau nggak bisa, kalau teman-teman klik di campaign ini, aku taruh di link di campaign sini. Ini udah terlihat per hari ini jam segini 20.17 WIB. Saat ini beasiswa Nusantara untuk student atlet di Bali chapter Nusantara chapter 13 sudah tercapai 7.489.000 rupiah. Baru Wow, mulai udah loh guys ini. ada yang berdonasi langsung, udah ada yang nyari donasi, dan baru mulai nih, pas banget kita udah dapat 7,5, hampir 7,5 juta rupiah. Jadi teman-teman semua, our goal saat ini, di goal pertama buat kalian semua ada beberapa. Yang pertama adalah stay healthy until the day, ya. Itu Ya. number Kak, one, stay healthy until the day. Oh, mau nambahin dikit silakan. untuk ada yang nanya. Kalau di jalan ganti sepatu or baju yang dibawakan tim support boleh atau enggak? Boleh aja. Ya, itu gunanya tim support. Ya, teman tadi juga kan kalau nggak salah dijelasin sama Andreas ya gitu. Kalau yang bawa tim support dan kemudian mungkin tim supportnya bawa mobil atau apa, nggak ada salahnya juga mungkin nawarin ke peserta lainnya. Ada yang mau nitip barang di sini yang bukan mandatory gears ya, mungkin kayak Ya, misalnya gitu. Mau nitip sepatu atau apa biar bisa ganti di jalan boleh. Cuman kan nanti kalian janjian di jalan apa gimana, basically boleh. Basically karena NR ini bukan satu, NR ini bukan lomba. Ya. Jadi the whole point of having a support car, kalau memang ada yang mau ada support team gitu ya, itu ya buat kayak begini. Boleh banget, nggak apa-apa gitu. Tapi your support team is basically the whole fundraiser support team. Ya, mungkin ada yang nanti ada pelari lain nanya, ada yang nanya, ada air nggak? Air gua habis gitu ya, dikasih gitu. Atau ada Marshall pun akan ada datang ya, juga bantuin kalau memang butuh sesuatu, shout out to Marshalls. Mereka ya, akan datang untuk bantuin kamu juga, ini emergency habis air, kasih tahu kita datang mau bantu. Kita ya, di sini we wanna help you succeed. Intinya itu. ya. Oke, lanjut Tok. Maaf, Thank maaf. you. Jadi balik lagi, oh ini aku tadi katanya udah bisa share. Aku mau share Windows. Nah ini tadi buat teman-teman harusnya udah bisa melihat ya. Ada ini, this is our page. Saat ini kita udah terkumpul 7,5 dari 1,5 miliar, masih 76 hari lagi. Per hari ini ada 25 yang udah donasi, ini semua yang Rifa bilang sekarang. Ini udah ada orang-orang yang berdonasi. Fundraiser saat ini udah 12 yang mendapatkan donasi, jadi kita membutuhkan lebih banyak lagi orang-orang. Goal kita teman-teman adalah semua dari kita this weekend saat ini adalah pecah telur. Itu goal kita ya. Pecah telur artinya apa? Get donasi mau itu berapapun. Mau itu 1 juta, mau itu 100.000, mau itu 50.000, mau itu 10.000, mau itu, ya aku bisa bukain biar kita lihat sama-sama per hari ini. Mau itu 1.000, ini ada juga yang kalau nggak salah tadi ada 2.000 rupiah. Itu goalnya adalah nih, kalau kita lihat nih ada yang 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, nggak apa-apa. Karena goal kita adalah get your first donation as soon as possible. Pada saat itu udah dapat, momentum akan berjalan ya. Jadi nggak usah mikirin gue maunya dapat yang 2 juta, yang 1 juta. Berapapun dapetin dulu. Weekend ini goal kita 151 orang, semuanya sudah pecah telur donasinya, nggak ada yang nol lagi. Dan dari situ kita akan mulai sharing tips and trick how to donate. Kita akan share tips and trick how to be healthy. Selama perjalanan kita juga akan share tips and trick juga bagaimana persiapan-persiapan barang-barang yang dibawa. Please discuss it in the group. Goal kita adalah kita sama-sama mau everybody get to the finish line. Both finish line yang ada di Bali dan juga finish line kita 10
student athletes dengan 1,5 miliar yang akan kita kumpulin bersama. Oke, kayaknya untuk hari ini kita stop di situ. Kita udah overtime banget. Thank you for the questions. Terima kasih juga teman-teman YGB. Terima kasih Rifa, Aka, dan semua panitia yang sahabat Nusantaran yang udah siapin ini. Thank you so much for you guys. Kita udah diingetin harus foto dulu guys. Boleh ya open cam? Boleh on cam dulu kalau bisa semuanya. Nah, kalau nggak fotonya bawa Rifa lagi nih. kayak Coba on sehari. cam dulu semua. For like 3 minutes. Nanti mau difoto sama siapa nih yang foto? Hosea atau El yang fotoin ya? Yang foto nanti yang kode ya, kasih tahu kalau udah mau berkode. Ada banyak yang bisa difoto, halamannya nih ada 4. Tunggu, tergantung yang muka nih. Dari berapa? Hosea sama El berapa kali foto kita? Oh kalau Hosea mungkin bisa 1 kali foto ya? Gede. Coba ya kita cek dulu nih kode-kode sama tim panitianya. Tim sahabat Nusantara lagi handle ini. Yang bisa on cam. Berapa kali? Nggak bisa, nggak apa. Kalau bisa, bagus. Mas. Dia aku 2 kali. Oke, kita ready ya. Kita foto pertama, kita 2 kali foto guys. Foto pertama aku hitung 1 2 3 foto. Oke. 1 2 3. Oke. Kita foto kedua, siap-siap lagi, still with the same face. 1 2 3. Oke, semuanya, thank you so much for being here. Terima kasih lagi, it's a pleasure. We'll see you more often. Kita akan ketemu terus-terusan. And see you di dalam perjalanan kita untuk sampai di 6 dan 7 Desember di tahun ini di Bali. See you at the start line. Terima kasih semuanya. Have fun. Bye. Bye. Thank you semuanya. Thank you. Thank you. Terima kasih.